Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami dari hari ke hari sampai saat ini. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tiberias. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuatanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala air aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhudus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taupanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah yang Tuhan siapkan seperti Engkau mulia? Karena kekudusanmu menakutkan, karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 14. Temanya nyanyian Musa dan Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk siapakah Musa dan bangsa Israel bernyanyi? Untuk Tuhan, saudaraku. Mengapa Musa dan orang Israel bernyanyi untuk Tuhan? Karena bagi mereka Tuhan itu sangat baik. Mengapa? Karena mereka diluputkan Tuhan dari kejaran tentara berkuda Firaun dengan mencampakkannya ke dalam laut sehingga mereka selamat.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dan orang Israel sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah penyelamat mereka, bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Semuanya ini dilakukan oleh Tuhan hanya karena kasih setia Tuhan semata. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita, saudaraku? Bukankah kita orang percaya juga harus memuji-muji Tuhan? Karena kita juga menikmati kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Dia disalibkan, dia dikuburkan, dan dibangkitkan dari antara mati untuk kita. Sepantasnya lah hidup saudara, sepantasnya lah hidup saya menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Siapapun saudara, semua manusia. Mengapa? Karena oksigen dan nitrogen yang kita hirup ini adalah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma, hanya oleh anugerahnya semata. Tidak satu pun orang yang sanggup untuk membiayai hidupnya, untuk membayar O2, oksigen, dan nitrogen, karena harganya begitu mahal. Hal inilah yang menjadi alasan kedua, mengapa semua yang bernapas harus hidupnya menjadi puji-pujian bagi Tuhan, khususnya manusia. Saudaraku, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih hidup menjadi puji-pujian bagi Tuhan? Hidup menjadi puji-pujian bagi Tuhan di mana seseorang menjalani hidupnya seiring dengan kehendak Tuhan, seperti mengasihi, menjauhkan diri dari kesombongan, iri hati, kedengkian, pesta pora, percabulan, dan lain sebagainya itu. Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 21. Ingatlah saudaraku, bahwa orang percaya adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Surat Kristus yang bukan ditulis di lok-lok batu. Surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah yang hidup di dalam daging, yaitu hati manusia sendiri. 2 Korintus 3 ayat 3. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita memuji Tuhan dengan kehidupan nyata sebagai panutan. Amin. Tuhan memberkati.